Manage waktu itu saya rasa sulit karena tugas saya begitu banyak. Jadi tugas saya sebagai seorang guru penggerak, tugas saya sebagai seorang guru di sekolah, tapi juga tidak lepas dari tugas saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia tentunya untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eldi Eliadi Hussein Tangahu, calon guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Belaang Mongolia Selatan. Di video kali ini, saya ingin memperhatikan keterampilan coaching bersama salah satu rekan saya untuk memenuhi tugas ruang kolaborasi pada modul 2.3. Di sini, saya akan berperan sebagai coach dan rekan saya tersebut sebagai coaching. Ya, baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eldi. Ya, apa kabar hari ini Bu? Kabar hari ini luar biasa, sehat Pak. Ya, alhamdulillah ya. Terus ngomong-ngomong, kira-kira apa nih yang menjadi tantangan Ibu di sekolah saat ini? Ya, yang menjadi tantangan saya mungkin lebih ke cara mengatur waktu ya Pak. Memanage waktu itu saya rasa sulit karena tugas saya begitu banyak. Jadi tugas saya sebagai seorang guru penggerak, tugas saya sebagai seorang guru di sekolah, tapi juga tidak lepas dari tugas saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya. Jadi kalau yang saya tangkap mungkin Ibu merasa agak kesulitan dalam memanage waktu ya. Ya, seperti itu Pak. Iya. Oke, kita lanjut ya Bu. Apa nih yang Ibu inginkan dari percakapan kita saat ini? Yang saya inginkan dari percakapan kita saat ini mungkin saya bisa memanage waktu dengan baik. Saya bisa mengatur waktu, berbagi waktu dengan segala tugas dan tanggung jawab saya. Oh iya. Kira-kira seperti apa kemampuan manajemen waktu yang ingin Ibu miliki tersebut? Kemampuan manajemen waktu yang saya inginkan mungkin seperti contoh ya, tugas saya sebagai seorang guru penggerak, saya berharap bahwa tugas-tugas saya bisa selesai tepat waktu, tidak melewati due date atau tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Tapi juga dalam tugas tanggung jawab saya saat ini kan, ketika saat ini di sekolah sedang dalam penilaian tengah semester, saya bisa menyelesaikan analisis hasil ulangan murid dengan tepat waktu, tetapi juga saya bisa meremedial murid yang belum tuntas dengan tepat waktu. Mungkin lebih ke situ juga saya bisa berbagi waktu bersama anak-anak. Demikian, Pak. Luar biasa Bu. Jadi kalau yang saya tangkap manajemen waktu menurut Ibu ya ini bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan baik ya. Saya kira Ya. seperti itu Bu. Iya, Ya. seperti itu, Pak. Jadi semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Oke. Kita lanjut nih. Sekarang dari skala 1 sampai dengan 10 kira-kira berada di level berapa kemampuan manajemen waktu yang Ibu miliki saat ini? Mungkin dari skala 1 sampai 10 kemampuan manage waktu saya saat ini berada di step atau di level 6, Pak. Mungkin. Oh iya. Oh, jadi sekitaran di antara level 6 ya. Iya. Oke, kita lanjut nih. Menurut Ibu, sebaiknya kemampuan tersebut yang Ibu miliki ada di level berapa dengan melihat kondisi pekerjaan Ibu saat ini? Mungkin melihat kondisi saat ini, saya berharap bisa ada di angka 8 lah. Oh iya. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalau kita mau angka 10-nya sulit, jadi saya pikir angka 8 itu sudah merupakan hal yang cukup baik ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut nih Bu.
Apa nih yang bisa Ibu lakukan agar keinginan Ibu untuk mencapai, level tersebut bisa tercapai kira-kira? Mmm, sebenarnya itu yang lagi saya pikirkan saat ini. Mungkin, yang bisa saya lakukan mungkin lebih ke apa ya, mengisi waktu-waktu luang mungkin, karena memang mungkin kemarin-kemarin saya, lebih berpikir, "Ah, belum waktunya." Jadi saya menunda-nunda, pekerjaan saya. Mungkin lebih ke tidak menunda pekerjaan, mungkin seperti itu, Pak. Oh, iya iya iya. Jadi kalau saya bisa tangkap berarti, ketika ada tugas Ibu langsung mengerjakan seperti itu? Iya Jadi iya, jangan seperti itu. jangan menumpuk tugas ya ya? Iya. Oke. Ya, betul sekali, Bu. Jadi berbicara peluang nih, Bu, kira-kira mungkin tidak level tersebut bisa Ibu capai saat ini? Peluang untuk mencapai level tersebut saya rasa mungkin bisa, Pak, bisa saya capai untuk saat Iya, betul ini. sekali. Ya, jadi dengan kompetensi Ibu saat ini, saya pikir juga seperti itu, Bu. Jadi, kayaknya Ibu bisa mencapai level tersebut, bahkan lebih, Bu. Oke, lanjut. Apa hal yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin hal yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat ini karena mungkin, kita di sekolah ya, dengan 5 hari kerja, kita pulang jam 4 sore. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan ketika pulang sekolah, saya tidak akan, membuang-buang waktu. Mungkin, setelah selesai makan dan menyelesaikan tugas, saya bisa langsung mengerjakan tugas di waktu-waktu senggang tersebut. Mungkin, Luar seperti biasa itu. sekali. Ya, Ya, itu yang bisa saya lakukan saat ini, Pak. iya, luar biasa sekali, Bu, ya. Kira-kira kapan itu akan mulai Ibu lakukan? Mungkin yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini, ya hari Senin mungkin bukan mungkin lagi, Pak, saya akan melaksanakan itu di hari Senin. Saya akan, pertama melaksanakan remedial untuk siswa yang belum tuntas. Saya tidak akan menunda waktu lagi. Saya akan meremedial siswa, kemudian, juga saya akan manfaatkan waktu untuk, tugas demonstrasi kontekstual. Oke, ya. Jadi saya berasumsi bahwa Ibu akan memulai kegiatan tersebut di minggu depan ya, Bu? Iya, minggu Hari depan, Senin, Pak, ya. benar Oke, sekali. ya luar biasa sekali, Bu. Jadi dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, saya melihat, pertama Ibu Vera datang dengan, masalah tertentu dan kemudian, sudah kita pecahkan secara bersama-sama. Sekarang saya ingin, Ibu merefleksikan kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan, dari kegiatan ini, kira? Ya, awalnya saya bingung ya, Pak. Saya bingung sekali bagaimana cara saya me-manage waktu, saya mengatur waktu untuk, dapat menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab saya. Namun setelah percakapan ini, saya mendapat solusi bagaimana saya harus menyelesaikan, tugas tanggung jawab saya. Jadi bagaimana saya me-manage waktu. Jadi, mungkin ketika tadi, sebelum percakapan saya sangat bingung, saya sangat blank bagaimana caranya, namun saya, mendapatkan satu pencerahan, saya mendapat solusi, oh ternyata untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, hanya satu, tidak menunda-nunda waktu. Hanya itu mungkin, Luar biasa sekali, saya, ya. mendapat solusi untuk masalah saya ini. Luar Demikian, biasa Kak. sekali, Bu. Eh, saya pikir, Ibu Vera juga pasti bisa, melampaui, tantangan tersebut. Ya, Jadi amin, mudah-mudahan, untuk Pak. kedepannya saya ingin melihat, Ibu Vera setelah mungkin Ibu selesai melakukan kegiatan yang sudah Ibu rencanakan tadi di rencana aksi. Jadi saya berharap kita dapat bertemu kembali, kita dapat bicara kembali dan, saya ingin melihat hasil pencapaian Ibu Vera, setelah kegiatan tersebut. Oke, Ya, terima kasih Bu Vera, siap selamat siap. sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore, sama-sama. Di dalam percakapan coaching tersebut, saya menemukan sebuah kata kunci bahwa coach merasa sulit untuk membagi waktu atau manajemen waktunya. Coach merasa bahwa saat ini coach sedang menghadapi tantangan di mana coach mengalami kesulitan untuk membagi atau manajemen waktu dalam mengerjakan tugas-tugasnya sebagai guru penggerak.
sebagai guru di sekolahnya, dan sebagai ibu rumah tangga. Coach berharap dari percakapan coaching ini, coach bisa meningkatkan kemampuan manajemen waktu yang ia miliki agar seluruh tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Saat ini coach merasa bahwa kemampuan manajemen waktu yang ia miliki dari level 1 sampai dengan 10 masih berada di angka 6, dan coach ingin menaikkan level kemampuannya tersebut hingga di angka 8. Adapun hal yang akan dilakukan coach untuk mencapai level tersebut, yakni dengan mengerjakan tugas sesegera mungkin atau tidak menunda-nunda pekerjaan, agar coach dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi tugas-tugasnya yang lain. Yang dapat dilakukan coach dalam waktu dekat ini adalah mengerjakan tugas remedial di sekolah dan tugas guru penggerak di waktu-waktu senggang setelah pulang sekolah sebelum batas waktu yang diberikan. Hal tersebut akan mulai dilakukan pada hari Senin minggu depan. Yang sudah berjalan dalam praktek tersebut adalah prinsip-prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching dengan alur cerita. Pada prinsip coaching, saya masih harus terus meningkatkan prinsip yang kedua, yakni proses kreatif, sebab saya merasa agak sulit untuk memberikan umpan balik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide kreatif coach. Sebelum melakukan praktek coaching, saya menarik nafas panjang untuk melupakan sejenak beban pikiran yang ada pada pikiran saya. Kemudian selama coaching berlangsung, saya terus memusatkan penglihatan dan pendengaran saya kepada coach dan apa yang dikatakan. Saya masih akan terus berlatih keterampilan coaching ini, terutama pada prinsip proses kreatif dan cara memaksimalkan potensi dari coaching. Demikianlah video praktik coaching ini. Jangan lupa tuliskan umpan balik rekan-rekan sekalian di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua.